Terdapat beberapa faktor yang menjurus kepada pertumbuhan rohani. Pembelajaran pada kali ini kita akan melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan kematangan rohani. Kita akan melihat aspek-aspek seperti doa dan pembelajaran Alkitab. Sebagai umat Kristen, doa merupakan pusat kegiatan utama kita. Ini karena doa membawa kita kepada hubungan dengan Bapa di sorga. Tujuan doa yang sebenar adalah mendekatkan diri kita dengan Allah, serta semakin menyerupai Yesus di dalam proses pertumbuhan rohani. Dengan berdoa, kita mendengar kehendak Bapa di surga. Kita belajar untuk mematuhi kehendaknya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-17, Rasul Paulus menasihati kita untuk bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Doa bukan hanya mematuhi atau meminta sesuatu dari Allah, tetapi tujuan utama doa ialah untuk mendengar dan mengetahui apa yang Allah kehendaki dari kita. Doa bukan selalunya satu pergumulan. Ada waktu untuk kita bergumul di dalam doa seperti Yesus di Taman Getsemani. Akan tetapi di kebanyakan waktu, doa bertujuan untuk kita meluangkan masa bersama dengan Tuhan. Pembelajaran Alkitab merupakan makanan harian kehidupan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita selalunya terbantut karena kita tidak mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan dapat memahami firman Tuhan sekiranya kita hanya memetik ayat kegemaran dalam Alkitab. Kita harus tekun belajar firman Tuhan untuk pertumbuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 32 bahwa kebenaran akan membebaskan kita untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Ia juga dapat melindungi kita daripada ajaran-ajaran yang salah. Satu pendekatan untuk lebih memahami Alkitab, yaitu kita perlu mempunyai sikap yang betul. Kita haruslah mengakui kewibawaan Alkitab. Kita haruslah mematuhi ajaran yang dipelajari untuk memahami Alkitab. Dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Selain daripada mempelajari Alkitab, kita juga harus membaca firman Allah pada setiap hari. Sebagai seorang Kristen, kita harus menghabiskan membaca keseluruhan kitab dalam Alkitab, dan proses ini haruslah diulangi. Mengapa kita harus membaca Alkitab secara menyeluruh? Setiap kitaran pembacaan akan memberi kita pandangan baru tentang Alkitab. Perkara sebelum ini yang kurang jelas bagi kita mungkin menjadi penting dan relevan. Dengan berbuat demikian, kita memperoleh pandangan terhadap Alkitab tentang lebih baik, malah mampu memahami arti Alkitab. Kita boleh menilai kematangan rohani seseorang dengan melihat 5 tanda kematangan yang berikut.